Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa amaranallahu bi ibadatihi wa taqwahu bimtithalil ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwa rabbul ardi was samawat wa mudabbiru kullil majriyat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi akmalis syara'i rahmatan li jami'il makhluqat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqoulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aneka tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Antara lain kita bisa hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban menunaikan sholat Jum'ah yang insya Allah nanti kita tunaikan berjamaah. Hadirin, selanjutnya mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendirian ataupun banyak orang yang melihat, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sedang mengalami duka, sempit maupun sedang lapang dan seterusnya. Haitsuma kuntum, bagaimanapun kondisinya yang kita ada padanya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kiranya selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa sajalah kiranya kita akan mendapatkan ridha Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Keriduan Allah ini sungguh sangat menentukan buat hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Di dunia insya Allah orang-orang yang mendapatkan keriduannya akan selalu sukses hidupnya, mendapatkan hasanah, apa saja yang didambakan selalu diperoleh, selalu Allah karuniakan kepadanya. Bahkan hal-hal yang tidak pernah diimpikan, didambakan pun Allah akan memberikan kepadanya. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atas problem hidup dan kehidupannya, dan Allah pun akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak pernah diduga dari mana datangnya dan kapan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Orang yang bertakwa disebut al-muttaqin. Di dalam Al-Quran banyak menyebutkan karakteristik ciri khas buat orang yang bertakwa kepadanya. Mulai dari awal surat Al-Baqarah pada surat-surat yang lain. Nah, kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak hadirin semuanya untuk merenungkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memperoleh ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan uiddat lil muttaqin, buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, siapa orang yang bertakwa? Apa karakteristiknya? Perilaku apa yang dilakukan sebagai tanda bahwa dia orang yang bertakwa? Ayat 134 selanjutnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 karakter yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. 4 ini masing-masing merupakan ciri khas dalam kaitannya manusia berhubungan dengan sesama manusia, yang oleh Al-Quran disebut sebagai hablum minan nas, tali hubungan antar sesamanya. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun saat sempit. Hadirin, ketahuilah bahwa redaksi yang Allah rumuskan dalam ayat ini menggunakan kata yunfikun. Kata yunfikun dalam bahasa Arab disebut sebagai kata kerja yang mempunyai 2 makna, dua masa, masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya selalu. Mereka orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik fisarro di saat sukses dalam usaha sehingga senang, wadorro di saat dia mengalami kesempitan karena gagal dalam usaha, lapang maupun sempit, tetap saja berusaha untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 66 ayat menyebutkan perihal infak dalam Al-Quran. Karena betapa pentingnya infak ini, infak yang wajib maupun infak yang minal mandubat atau mustahab. Yang wajib barangkali infak dalam kerangka untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan karena baru saja menimpa musibah, menderita sedemikian rupa atas musibah yang menimpanya. Kita dianjurkan untuk segera memberikan sebagian dari harta yang kita miliki sebagai bentuk infak kepadanya, sebagai bentuk pedulian kita kepadanya, perhatian kita kepadanya, menunjukkan bahwa kita punya solidaritas dan rasa empati kepada orang-orang yang sedang mengalami derita itu. Ini yunfikun, selalu menginfakkan tanpa harus menunggu banyak sedikitnya harta yang diserahkan sebagai bentuk infak itu. Karena bukan banyak atau sedikit infak yang ditekankan. Yang ditekankan adalah keikhlasan di dalam berinfak. Betapapun sedikit kalau memang didasarkan pada mukhlisin lahuddin, penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit itulah bermakna sangat besar. Meskipun banyak tetapi tanpa keikhlasan, justru berinfak yuraunan nas, untuk melihatkan pada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang disebut sebagai orang yang dermawan dan seterusnya, maka yang bersangkutan bukan mendapatkan pahala tetapi hanya status sebagai orang yang disebut sebagai dermawan. Karena itu banyak dan sedikit tidak menjadi persoalan. Yang penting kita berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah sebagai ciri khas orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya, al-kadhiminal ghaidz. Ketahuilah hadirin bahwa masing-masing kita telah dibekali oleh Allah potensi amarah. Semua masing-masing kita punya sejak lahir rasa amarah. Namun amarah yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masing ini bukanlah diimplementasikan begitu saja, betapapun karena persoalan yang sepele.
Maka diperintahkan oleh Allah untuk kiranya dikendalikan. Potensi amarah itu tidak begitu cepat marah karena persoalan yang sedikit. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 kategori. Ada orang yang begitu cepat timbul rasa marahnya, tetapi cepat pula padamnya. Ada yang kedua, orang yang begitu cepat rasa marahnya, tapi lambat padamnya. Ada pula orang yang lambat marahnya, betapapun telah disinggung, telah dikritik, telah dizalimi oleh orang lain, tetap saja tidak marah. Tetapi kalau marah cepat sekali padamnya. Yang terakhir adalah orang yang lambat marah dan lambat pula padamnya. Dan ini kata Imam Ghazali, lambat marah, lambat padamnya inilah terkategori sebagai bentuk marah yang dimiliki oleh orang sebagai marah yang terburuk. Sedang yang terbaik adalah lambat marah dan cepat padamnya. Hadirin, betapapun kita diperbolehkan untuk menunjukkan rasa marah karena itu manusiawi, tapi tetap saja kemarahan itu kata Al-Ghazali harus disalurkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, berilah wasiat kepada aku untuk kiranya aku bisa masuk surga." Kata Rasul, "La taghdab, jangan marah." Orang ini merasa belum puas atas jawaban Rasulullah karena begitu sepele katanya, hanya jangan marah. Padahal surga sungguh sangat didambakan oleh setiap manusia. Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan dan lain sebagainya sebagai gambaran dalam Al-Quran. Maka lalu apalagi wahai Rasul untuk kiranya saya bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, la tahdab, jangan marah. Itu diberikan oleh Rasulullah jawaban seperti itu berulang kali, hanya la tahdab, jangan marah. Kalau saja sabda Nabi dikaitkan dengan firman Allah dalam Al-Quran, Al-Kadhiminal Ghaidh, artinya kita telah memiliki potensi amarah, maka amarah yang kita miliki ini kendalikan sedemikian rupa sehingga yang mewujud kita tidak cepat marah. Kalau toh tetap harus marah, ya lambat dan akhirnya cepat padamlah rasa amarah itu dan disalurkan pada hal-hal yang positif. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai karakteristik orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas. Sudah biasa antara amarah dan pemaaf selalu dihandingkan dalam redaksi senada ayat Al-Quran maupun hadis. Al-afina 'anin nas, pemaaf, artinya orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Allah memerintahkan kita bukan meminta maaf, yang diperintahkan adalah memberi maaf atas kesalahan orang lain. Karena memberi adalah nilainya, statusnya jauh lebih tinggi ketimbang orang yang meminta. Meminta apa saja kategorinya rendah, memberi apa saja kategorinya sangat tinggi, termasuk memberi santunan kepada orang yang sangat membutuhkan. Sungguh sangat tinggi nilainya di hadapan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik yang keempat adalah ihsan. Dulu ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril ketika sedang membina para sahabatnya, malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasul, mal ihsan ya Rasulullah?" Apa itu ihsan ya Rasulullah? Kata Nabi, "Al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sadarilah bahwa Allah selalu melihat engkau. Dari hadis ini ada 2 pengertian. Pertama, kita kalau ibadah sedapat mungkin khusyuk dan hudur, seolah-olah menghadap langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang merasa dimonitor, diawasi oleh yang maha pengawas, maka dia akan sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam beribadah, asal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa Allah selalu melihat kita kapan saja dan dimanapun kita berada. Hadirin,
kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah akan membuahkan satu sikap mental bahwa diri kita akan hati-hati dalam mengarungi kehidupan ini. Kita tidak akan gegabah, kita tidak akan melaksanakan apapun, mengucapkan ucapan apapun selama ucapan itu akan mengganggu orang lain, selama perilaku itu menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulullah, maka kita menghindari dengan sejauh-jauhnya. Hati-hati inilah yang kemudian sangatlah penting buat hidup dan kehidupan kita. Pesan orang tua kita kepada anaknya adalah dengan kata-kata pendek, hati-hati nak kalau melakukan perjalanan, hati-hati nak kalau melakukan pergaulan dengan sesamanya. Dengan hati-hati inilah maka dia akan selalu berusaha bagaimana akan melakukan hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dan sederhana dan insya Allah hadirin semuanya telah mengetahui, kiranya bisa menjadi renungan kembali untuk kita wujudkan dalam kehidupan nyata, sehingga kehidupan kita di dunia dan di akhirat selalu mendapatkan hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين والعافين عن الناس الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب ارحم وأنت خير الراحمين.